Gila, kalau hanya untuk repository, naruh Excel sama Visio, ya mending cloud biasa aja, pakai Google Cloud, nggak perlu pakai EA. Kalau memang kita hanya store. Unit kerja, store SOP, dalam bentuk Visio, dalam bentuk Excel, nggak ada manfaatnya. Itu bukan EA, meskipun kita kasih nama EA. Karena EA itu ada unsur evolution. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, hari ini kita akan bahas satu tema, satu topik. Ini kalau di Brain Corp, wabil khusus yang Brain Devs, proyek kita paling besar sekarang di Indonesia, Enterprise Architecture. Makanya pengalaman-pengalaman kita banyak tentang Enterprise Architecture. Ini yang nanti coba saya ceritakan ya. Makanya saya beri judul 5 delusi Enterprise Architecture. Ini membuat EA yang kita bangun atau Enterprise Architecture atau arsitektur organisasi nggak akan lagi kita butuhkan karena ya nggak ada manfaatnya gitu ya. Jadi 5 delusi, 5 halusinasi, 5 khayalan ini yang sering terjadi yang membuat akhirnya wes ngapain saya pakai atau memanfaatkan atau menerapkan Enterprise Architecture di organisasi saya gitu ya. Ini yang akan kita bahas hari ini. Nama saya Romi Satriwahono. Saya 10 tahun di Jepang. Di Indonesia saya masuk LIPI tapi hanya tahan 3 tahun. Setelah itu saya kembali ke habitat saya seriusi dulu ilmukomputer.com, terus kemudian saya jadikan Brainmatic, saya spin-off bisnis jadi Brain Devs, project-project sekarang semuanya dikerjakan Brain Devs atas namanya. Kaki kiri saya bisnis, kaki kanan saya masih jadi akademisi, saya masih ngajar, saya masih bimbing, saya masih nguji, saya masih reviewer juga di banyak jurnal Scopus Index, di Elsevier, dan juga Springer gitu ya. Nah, yang hari ini saya ceritakan itu salah satu kisah yang saya kumpulkan setelah 14 tahun lebih berarti kita ngurusi, ngopeni Enterprise Architecture di berbagai organisasi gitu ya. Jadi ide-ide kita, improvement yang kita lakukan di Brain Devs itu saya kemas, saya jadikan framework bernama Integrated Multidimensional Enterprise Architecture. Dan ini sebenarnya bagian dari satu framework besar di Brain Devs yang sedang saya bangun pelan-pelan juga. Sesuai lini bisnis kita nanti ada beberapa yang ngurusi product management, terus kemudian software engineering, termasuk data science gitu ya. Nah, ini yang kita implement di berbagai tempat. Kita bantu puluhan kalau dengan total bukan hanya dalam bentuk project tapi juga sampai ke training-training mungkin sudah ratusan organisasi kita bantu gitu ya. Nanti keping-keping puzzle ide-ide saya, kalau pengen komprehensif ikut course regular atau private atau in-house, pengen keping-kepingnya, highlight-highlightnya nanti bisa lihat dari YouTube saya, channelnya namanya sama dengan saya, nanti saya sudah rangkumkan ngikuti playlistnya gitu ya, playlist EA, playlist data science, playlist software engineering, dan seterusnya. Mimpi saya tentang Brain Corp ini saya bagi dua, satu saya pengen membantu mengarsiteki organisasi gitu ya, supaya organisasinya lebih jalan, lebih efisien, dan seterusnya. Makanya framework yang saya bangun, kuncinya ada di sini. Dan itu nanti nggak langsung dalam bentuk project, tapi kita educating people dulu. Jadi saya training, saya siapkan computing kurikulanya, saya siapkan course-nya, saya ajak diskusi pelan-pelan gitu ya. Ini nanti kalau Bapak Ibu sekalian, adik-adikku sekalian lihat di YouTube, itu sudah saya masukkan ke 7 tren profesi computing. Backbone dari kurikulum di Brainmatic ngikutin 7 tren profesi itu gitu ya. Course di Brainmatic itu kita bagi dua. Satu yang orientasinya ke akademi, kayak gini nih sebenarnya akademi. Satu lagi yang drill untuk ujian soal supaya lulus ujian sertifikasi dengan cepat. Nah, kita sudah punya learning management system yang kita lakukan ikut course atau ujian sertifikasi di tempat kita, itu nanti kita masukkan semuanya ke dalam LMS. Bapak Ibu sekalian nggak perlu bingung ketika kelupaan sertifikatnya hilang atau apapun, itu bisa download dari sana. Termasuk ujian sertifikasi ya. Ujian sertifikasi itu begitu Bapak Ibu sekalian terima, itu kita cemplungkan ke dalam LMS kita, jadi bisa ke tracking. Saya sudah ikut ujian apa saja dan seterusnya gitu ya. Kita buat persiapan, terus kemudian kontennya, persiapan itu ada pretest, download materi dan seterusnya, terus kemudian materinya, terus kemudian nanti post-test. Jadi pretest dilakukan, terus materinya diikuti, nanti selesai post-test, ngisi kuesioner, keluar sertifikat. Hari ini kita coba bahas tentang, jadi saya punya serial, ada mitos, ada miskonsepsi, ada delusi gitu ya. Saya buat seperti itu supaya kita berangkatnya bukan dari positif tapi dari negatif. Jadi kalau ini nggak kita lakukan, hasilnya ini nggak akan bisa diterapkan loh gitu ya. Kita coba pendekatan seperti itu gitu ya. Jadi delusi itu pandangan nggak rasional, khayalan, nggak berdasarkan kenyataan sebenarnya gitu ya. Atau halusinasi kita. Jadi sebenarnya nggak kayak gitu, tapi menurut kita seperti itu. Nah, ini yang kita sebut delusi. Ini kalau saya lihat kita cek di
Merriam-Webster Dictionary ada di samping gitu ya. Kalau saya lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu ya, KBBI ada di sebelah kanan, itu delusi gitu ya. Sama ininya. Definisinya sama gitu ya. Nah, setelah tadi sudah saya sampaikan 14 tahun kita coba implement enterprise architecture di berbagai organisasi gitu ya. Ada yang failed, ada yang sukses, ada yang bantu organisasi dengan sangat signifikan, ngurangi cost gitu ya. Terus kemudian juga bisa menaikkan skor misalkan kayak SPBE kalau di kementerian atau Malcolm Baldrige kalau di assessment internasional gitu ya. Nah, paling tidak saya kumpulkan ada 5 hal, yang mungkin jadi khayalan banyak orang, tapi ternyata itu sebenarnya bukan fakta gitu ya. Ternyata itu karena cara kita jelasinnya salah. Ini misalkan yang pertama itu, delusi pertama. AI itu kan IT master plan, padahal AI itu nggak hanya IT master plan gitu ya, tapi juga roadmap atau master plan seluruh unit kerja kita sebenarnya gitu ya. Nah, banyak yang berkhayal bahwa itu urusannya orang IT, bukan urusan gue gitu ya. Saya ngurusi organisasi tata kelola misalkan. Nah, nggak seperti itu gitu ya. Itu khayalan. Terus khayalan kedua misalkan, AI itu rumit, dari pengembangan sampai pengelolaan sulit banget meyakinkan pimpinan gitu ya. Ini mungkin salah satunya karena cara kita berceritanya yang salah gitu kan. Delusi ketiga misalkan, AI itu kan repository dan katalog aja intinya gitu ya. Bentuknya ya cetak atau kita cukup pakai Excel atau Visio. Nanti kita lihat ya, apakah memang AI itu hanya isinya repository dan katalog. Ini sekaligus nanti saya coba jelaskan, saya coba sampaikan bahwa ada beberapa kesalahan-kesalahan signifikan di organisasi kita. Oh, kita bangun AI kok, tolong setiap unit store Excel. Store itu kesalahan ya, karena harusnya setiap unit itu bisa ngoperate AI-nya, bisa menjadikan AI itu living document. Jadi suatu saat kalau proses bisnis dia pengen ubah ya bisa dia ubah gitu ya. Bukan store saja yang nggak bisa dia apa-apakan. Itu nggak jadi enterprise architecture, nggak jadi arsitektur organisasi gitu ya. Delusi yang keempat, AI itu asal pakai platform yang mahal, masuk kuadran Gartner pasti sukses. Ternyata kita akan belajar. Platform itu bukan hal yang paling signifikan berpengaruh nih sebenarnya. Nanti kita coba ini ya. Nah, delusi kelima, framework yang paling strong saat ini kan TOGAF. Udah pakai TOGAF aja apa adanya kita pakai, nggak usah diapa-apain, pasti jalan. Nah, ini juga sedikit keliru. Kita punya fail story ketika apa adanya menggunakan berbagai framework itu malah nggak bisa bantu organisasi dengan maksimal. Nah, kita mulai dari yang pertama ya, delusi yang pertama. AI itu kan IT master plan atau roadmap gitu ya. Urusannya orang IT yang lain nggak perlu ikutan. Definisi dari enterprise architecture itu kalau kita ngikutin framework-framework AI yang ada. Jadi framework itu sebenarnya alat bantu kerangka kerja, alat bantu kita supaya ketika kita bangun AI itu lebih cepat. Ketika kita bangun AI lebih standar, itu namanya framework ya. Framework AI itu ada Zahman dulu, ada EAP, Enterprise Architecture Planning dulu, terus kemudian ada TOGAF, ada EAF, dan seterusnya gitu ya. Nah, delusi pertama, AI itu IT Master Plan atau roadmap kan, jadi urusannya orang IT aja. Nah, ini halusinasinya saya dua. AI itu bukan IT Master Plan sebenarnya, bukan hanya IT Master Plan, dan AI itu yang diurusi orang IT itu domainnya yang aplikasi teknologi mungkin, tapi yang bisnis itu banyak. Ada yang berurusan dengan organisasi tata kelola, proses bisnis, ada yang berurusan dengan risiko karena ada risk register di sana, ada yang ngurusi KPI, ada yang ngurusi visi misi strategi organisasi. Definisi EA, TOGAF 9 sama dengan yang TOGAF 10 yang baru juga masih sama ya, nggak ada perubahan di definisi gitu ya. Enterprise-nya sendiri itu organisasi gitu ya. Organisasi termasuk sistem information system di dalamnya dan domain-domainnya. Loh, seperti itu. Jadi kalau dilihat di sini, yang dibahas arsitektur organisasi atau enterprise architecture gitu ya, itu enterprise-nya itu ngomongin organisasi gitu ya. Ini makanya ada banyak kesalahan ketika kita membangun sistem berbasis TOGAF itu salah ya. Karena TOGAF itu framework EA. EA itu ngomonginnya organisasi bukan bangun sistem sebenarnya gitu kan. Nih. Nah, ada domain-domain, ada domain bisnis, ada domain aplikasi, teknologi, ada risiko, dan seterusnya. Ini yang dimaksud spesifik domain ini gitu ya. Jadi organisasi otomatis dengan sistem yang berjalan di dalamnya, yang terkategorisasi jadi domain gitu ya. Nah, organisasi itu maksudnya apa? Keseluruhan bisa, kementerian lembaga bisa swasta, bisa BUMN, bisa kelompok unit, atau dalam lokasi yang sama kita bentuk satu organisasi. Nah, seperti itu. Pokoknya koleksi dari organisasi yang kita punya goal atau tujuan yang sama, itu yang disebut enterprise. Nah, kalau arsitektur, gitu, didefinisikannya, ini kita lihat ya, fundamental konsep
dan properties dari sistem. Lihat nih, sistem itu bukan information system, bukan ya, bukan aplikasi, bukan. Sistem itu mekanisme yang berjalan di organisasi kita, termasuk ada elemen, ada relationship, ada prinsipal gitu ya. Dan ini yang paling penting, lihat nih belakang nih, ada evolusi. AI itu bukan kita store terus kemudian selesai nggak pernah kita lihat lagi ya. Itu kalau kayak gitu ya SOP organisasi kita biasa itu nggak usah bentuknya AI gitu ya. Nih. Dan definisi lain kita lihat sama ya, struktur dari komponen, interrelationship, prinsipal dan guideline, dan selalu yang harus kita evolusi secara terus-menerus kan gitu ya. Nah, ini namanya arsitektur. Jadi arsitektur itu konsep, properti, kotak-kotak yang isinya ada elemen, hubungan antar elemen itu sama prinsip-prinsip ketika kita mendesain, yang tujuannya itu kita pengen menggovern, mengatur bahwa sebuah enterprise itu kalau arsitekturnya berhubungan dengan enterprise, enterprise-nya yang kita atur. Kalau application arsitektur ya berhubungan dengan aplikasi yang kita atur gitu ya. Jadi struktur komponen, hubungan komponen satu dengan komponen lain, termasuk prinsipal dan guideline yang kita pakai untuk ngatur aplikasi, kalau itu aplikasi gitu, application arsitektur. Kalau bisnis juga sama, berarti ini kita ngatur bisnis. Jadi dari sana kita bisa tarik kesimpulan, AI itu bukan cetak biru IT, bukan. AI itu bukan IT master plan, bukan. AI itu bukan IT roadmap, bukan. Tapi roadmap dari seluruh organisasi juga. Jadi cetak biru organisasi yang salah satunya nanti di belakangnya ada roadmap-nya gitu ya. Yang kita itu pengen menselaraskan, kalau selama ini visi, misi, strategi organisasi itu nggak pernah nyambung dengan aplikasi yang kita bangun, sekarang nggak kayak gitu lagi loh. Visi, misi organisasi harus nyambung dengan bisnis arsitektur, ada proses bisnis, ada risiko, dan seterusnya. Terus kemudian ada data arsitektur, application arsitektur, dan teknologi arsitektur. Tadi yang disebut definisinya domain, ini domain arsitektur ini, bisnis, data, aplikasi, teknologi itu, di setiap domain itu ada artifaknya, bisnis model canvas misalkan kalau bisnis proses misalkan, value chain diagram. Tapi kalau data arsitektur itu yang konseptual, logical, sama physical itu, yang application arsitektur itu ada use case diagram, pokoknya arsitektur dari aplikasi kita. Aplikasi jalan di atas teknologi apa? Itu teknologi arsitektur. Jadi organisasi itu punya proses bisnis, menghasilkan data gitu ya, kalau mau cara baca yang lebih simpel ya, menghasilkan data dan membutuhkan data, diotomatisasi proses bisnis dengan aplikasi jalan di atas teknologi. Dan setelah kita bangun seperti ini, kita bisa menemukan jalan. Loh, peta jalannya jadi keluar. Oke, berarti sampai 3 tahun ke depan kita harus ngapain. Makanya di EA itu di ujung ada roadmap-nya. Ini kita mau ngapain, tapi bukan roadmap IT doang, tapi seluruh unit kerja. Finance roadmap ada human resource roadmap juga ada, aset mau ngapain juga ada di sana. Roadmap-nya kita jadikan satu, enterprise arsitektur gitu. Makanya sekali lagi, EA itu bukan hanya garapan orang IT, EA itu arsitektur dari organisasi kita. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, ketika kita nyusun regulasi yang biasanya kalau kita ngerjakan proyek, itu kita buatkan sekaligus regulasi tentang EA supaya dilaksanakan ya. Nggak hanya bottom up, selama proses pengembangan kita bottom up, tapi begitu harus dijalankan, dioperasikan, di-maintain, itu modelnya harus top down juga, harus ada peraturan yang ngatur, makanya kita buat regulasinya itu sifatnya omnibus. Bahwa ini itu, misalkan kita bantu di KLHK, kita buatkan permen atau per dirjen, misalkan, yang dia itu sifatnya bus omni, bahwa ini tuh ngatur sekaligus, tata kelola proses bisnis, tata kelola data, aplikasi, teknologi jadikan satu, termasuk siapa yang jadi operator, siapa yang nanti akan jadi pengelola EA, itu jadikan satu peraturan bus omni tentang tata kelola organisasi gitu. Jadi nggak pisah-pisah, nggak satu-satu gitu ya. Ini konsep yang kita ini di swasta misalkan FIF atau Astra Group kita buatkan juga perdir di sana. Perdirnya juga satu, bentuknya omnibus gitu ya, yang ngatur semua tata cara, tata kelola tentang atau governance tentang EA. Siapa yang nanti bisa ngubah dan seterusnya gitu ya. Dan sekali lagi, ini tuh ada banyak kritikan bahwa ini nggak sesuai dengan konsep Agile. Ini masih sesuai dengan konsep Agile, nggak ada urusannya. Ini mau pakai apapun bisa ya Bapak Ibu ya. Mau pakai model waterfall juga bisa, mau model yang modelnya siklus juga bisa sebenarnya pada saat pengembangannya gitu ya. Di Astra Group itu setiap 2 minggu itu ada retrospective meeting sama sprint review untuk satu kegiatan 2 minggu itu. Misalkan proses bisnis kita ubah, perubahan 2 minggu itu targetnya ini jadikan sprint, nanti kita ketemu pada saat sprint review di 2 minggu gitu ya, perubahannya sampai di mana, perlu ada perubahan cara kerja nggak, sprint retrospektif juga masih bisa gitu laksanakan gitu sebenarnya. Jadi ini nggak ada urusan ini modelnya konsepnya waterfall, nggak bukan itu. Nah FIF juga sama, bentuknya perdir di sana,
Omnibus, EA dan IT Master Plan. Jadi apa hubungannya? Roadmap yang kita bangun di EA, kalau di TOGAF itu disebutnya misalkan Architecture Implementation, itu nanti jadi salah satu bagian dari EA. Gitu ya. Bahkan kalau mengikuti cara kita, itu termasuk yang harus kita monitoring nanti proyeknya. Gitu ya. Makanya tools EA harus memuat project management tools, harus bisa untuk project management tools gitu ya. Nah, jadi Bapak kan sekarang kenapa satu dekade ini orang nggak banyak pakai lagi IT Master Plan atau IT Roadmap, banyak dikritisi. Direktur IT sekarang ketika Mbak menjelaskan IT Master Plan atau IT Roadmap itu banyak dikritisi karena BOD yang lain, lu bikin aplikasi, terus kita bikin infrastruktur, mahal harganya, itu sebenarnya untuk organisasi apa untungnya gitu ya. Itu jelaskannya yang agak kadang susah karena memang ketika nyusun IT Master Plan itu pikirannya bahwa tugas saya di IT gitu ya, tugas saya dengan nggak ada urusannya dengan teman-teman pengembangan organisasi yang membuat proses bisnis, padahal nggak. IT itu bisnis proses automation, makanya jadi IT services, makanya berangkatnya dari proses bisnis yang dikembangkan teman-teman pengembangan organisasi gitu kan, bukan kita berpikir sendiri kita mau bangun apa, pasti nggak ada manfaatnya. Proses bisnis di breakdown dari visi, misi, strategi organisasi gitu. Makanya nyambung harusnya ke bawah. Nah, masalahnya enggak. Konsultan-konsultan IT Master Plan di Indonesia itu datangnya 2 minggu sekali datang hanya 2-3 jam diskusi, setelah itu dikerjakan di kantornya masing-masing, nggak pernah mencoba menggali lebih detail gitu ya, proses bisnis apa saja yang ada di sana gitu misalkan ya, diajak diskusi teman-teman di sana kira-kira curhatnya tentang apa, susun dulu proses bisnisnya, itu nggak pernah coba kita lakukan gitu ya. Jadi orang IT ketika nyusun IT Master Plan itu kelupaan bahwa IT itu driver, benar gitu ya. Cuman kita kadang nggak terjemahkan bahasa Indonesia. IT itu sopir. Siapa yang menentukan arah kendaraan? Ya business owner gitu ya. Siapa yang pesan, drivernya mengantarkan itu. Jadi bukan, oh IT driver, kita menentukan masa depan. Orang IT itu keren karena kitalah yang akan menentukan ke arah mana mobil ini bergerak. Iya, lu yang nyopir, tapi bukan lu yang menentukan gitu ya. Bukan driver yang menentukan ini harus kemana. Enggak ya, bisnis owner-nya yang menentukan atau BOD yang menentukan. Jadi sering kehilangan luh dasar karena tidak dibangun basisnya dari proses bisnis gitu ya. Akhirnya kita belepotan ketika kita diminta untuk menjelaskan apakah penerapan ERP yang harganya sampai 50 miliar gitu atau 100 miliar itu kira-kira meningkatkan atau mempercepat BEP-nya bisa dalam 2-3 tahun atau ROI-nya tinggi atau meningkatkan income dari perusahaan dan seterusnya, itu yang kita sulit kadang jelaskan. Jadi satu dekade terakhir ini, yuk kita nggak hanya mikirin master plan IT, tapi mikirkan master plan seluruh unit kerja, makanya naming yang digunakan enterprise, arsitektur gitu. Sebenarnya ini beberapa hal yang mungkin kita inginkan. Makanya kalau ditanya, ini cuma IT master plan, bukan. EA itu bukan IT master plan, bukan cuma IT master plan. EA itu roadmap dari semuanya, tapi juga nggak hanya roadmap, tapi di dalamnya ada arsitektur proses bisnis, arsitektur aplikasi, arsitektur data, arsitektur teknologi, dan seterusnya gitu ya. Nah, di Indonesia diterjemahkan, diasumsikan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang basisnya dari Perpres 95 sama yang paling baru itu ada Perpres 132 itu tentang arsitektur SPBE. Ini yang agak sedikit meleset ya, karena kalau kita anggap ini sebagai hanya sistem pemerintahan berbasis elektronik, EA-nya hanya sistem gitu ya. Kalau teman-teman organisasi tata kelola diundang, mereka nggak akan mau datang gitu ya. Diskusi tentang SPBE misalkan, Pusdatin yang undang, nggak akan ada yang mau datang, yang ngurusi risiko unit kerja nggak ada yang mau datang gitu kan, karena apa? Itu urusannya orang IT, berhubungan dengan sistem, bukan urusan saya tentang proses yang ngurusi organta misalkan, organisasi tata kelola. Di dalamnya masalahnya domainnya itu masuk proses bisnis, domain arsitekturnya itu masuk proses bisnis, data, infrastruktur, dan seterusnya. Tapi regulasi proses bisnisnya dipisah, ASDEP-nya juga dipisah. Jadi regulasi SPBE itu tidak bersifat omnibus. Harusnya omnibus kalau pengen rapi gitu ya. Jadi tata kelola, nggak hanya tata kelola sistem mungkin gitu ya, tapi juga menyeluruh organisasi, tata kelola KL, kementerian dan lembaga sebenarnya, yang di dalamnya ada proses bisnis, ada sistem, dan seterusnya. Ini beberapa yang agak sedikit meleset, tapi sebenarnya nggak ada masalah kalaupun seperti ini, asal bisa ngobrol. Nah, masalahnya nggak bisa ngobrol. Ada beberapa kementerian dan lembaga yang kita bantu, saya bisa mempertemukan ya, yang ngelola proses bisnis itu Organta, dengan yang ngelola IT Pusdatin atau Biro TIK, gitu bisa saya temukan, sama yang ngurusi resiko dan seterusnya itu bisa saya temukan, karena letaknya di Sekjen misalkan gitu. Tapi nggak setiap kementerian seindah itu, gitu ya. Banyak juga yang, ini diskusinya tentang SPBE kan, bukan
Kalau gitu bukan wewenang saya. Nah, makanya ada beberapa yang kita bantu, namingnya nggak pakai SPBE, meskipun konsepnya sebenarnya menunjang SPBE gitu ya. Di BPK itu DNA, Digital Enterprise Architecture gitu misalkan ya. Di UT misalkan Digital Learning Ecosystem gitu ya. Di UPI yang kita bantu itu namanya Smart Management System, PJB itu Integrated Management System gitu ya. KPK diskusi-diskusi terakhir sistem tata kelola kelembagaan digital. Jadi bukan ngomongin sistem aplikasi bukan, tapi tata kelola kelembagaan digitalnya yang kita ini. Nih makanya EA itu ngomongin IT nggak hanya itu. EA itu ngomongin tata kelola organisasi. Ini yang perlu kita luruskan gitu ya. Khayalan ini yang perlu kita luruskan. Yang khayalan kedua, EA itu rumit banget dari pengembangan sampai pengelolaan. Banyak yang akhirnya staff itu nyerah gitu ya. Udahlah nggak usah. Kita tunggu pimpinan aja kalau mereka mau kita laksanakan. Kalau kita dari kita yang cerita mereka nggak akan buy in gitu ya. EA itu Bapak Ibu karena ngurusi dimensi banyak dan proses bisnis juga hierarkinya dari atas sampai bawah, sebenarnya yang paling happy itu terhadap EA itu orang-orang yang pengen sistematis pekerjaan kita, tidak ada abuse of power gitu ya. Misalkan kenapa teman-teman level tengah yang di KPK yang meminta saya di tahun 2009 itu middle manager yang meminta, bukan pimpinan yang meminta, karena middle manager yang kondisinya sering rumit. Ada beberapa perintah yang sebenarnya itu secara etik nggak bagus, tapi sama yang di atas itu turun ke bawah. Nah, itu bisa ditolak kalau kita punya enterprise architecture, kita punya proses bisnis yang rapi, yang hierarkis, yang sistematis, yang proses disposisi itu berjalan dengan bagus. Itu makanya three line of defense-nya jalan. Makanya kalau pimpinannya suka sistematis, dia pasti akan teriak-teriak EA, 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 EA. Saya nggak bisa ngelihat nih penyerapan anggarannya berapa, saya nggak bisa ngelihat nih pola kerja antar kalian tuh berkomunikasinya kayak gimana. Nah itu kalau dari EA terang benderang. Tapi di satu sisi ada juga pimpinan yang menikmati kekeosan dari organisasi itu supaya lebih fleksibel, atau kalaupun ada abuse of power dari dia, itu nggak akan terdeteksi, itu juga bisa. Ini makanya beberapa hal yang nanti jadi salah satu success story atau fail story ya jadinya. Ketika pimpinan nggak mensupport kita, itu bubar sudah, EA-nya nggak akan kita ini. Karena rumit, pimpinan nggak akan mau ini. Nah, saya kembali timeline ketika saya memperkenalkan EA di tahun 2007-2008 ketika saya baru pulang dari Jepang gitu ya. Teriak-teriakan itu ada ya, karena kondisinya gini. EA-nya sendiri masih baru, satu. Terus yang kedua, kalau kita googling EA, searching, itu ketemunya gambar-gambar kayak gini yang kita juga nggak tahu ini maknanya apa gitu ya. Gambar-gambar yang juga beda-beda. Oh, saya baca buku. Buku Martin Fowler itu beda dengan Kutuzov, beda dengan Langhorst. Karena memang EA nggak ada body of knowledge-nya gitu ya. Pegangan kita ya framework yang ada kayak TOGAF itu pegangan-pegangan kita jadinya karena memang nggak ada body of knowledge-nya. Makanya apa yang diceritakan Martin Fowler itu application arsitektur, tapi apa yang diceritakan oleh si Kutuzov itu organization arsitektur gitu ya. Nanti lain lagi cerita Langhorst, dia di dalamnya banyak bahas tools dan seterusnya gitu ya. Nih, jadi kita semrawut karena banyak nggak ada yang ngerangkumkan secara komprehensif. Kita ngambil sertifikasi pun gitu ya, sudah menghatamkan TOGAF standar gitu ya, buku hampir 800 halaman itu sudah kita khatamkan. Saya ujian sertifikasi, latihan soal sudah bisa, saya certified TOGAF misalkan gitu. Cuman tetap saya nggak terlalu tahu TOGAF itu makhluk apa, itu bisa. Karena apa? Ya fakta ketika saya ngajar beberapa teman-teman dari perusahaan-perusahaan telco, ada 20-30 orang, itu 5 orangnya sudah certified TOGAF. Terus saya tanya, ngapain ngambil lagi course Enterprise Architecture Fundamentals di Brandmatics? Gitu. Jawabannya, kita bisa menyelesaikan soal-soal TOGAF certified, tapi kita nggak paham TOGAF itu makhluk apa gitu, buatnya kayak gimana dan seterusnya. Itu bisa. Sertifikasi industri kita terima, itu belum tentu kita juga paham. Tetap pertanyaannya, saya tetap nggak paham. Jadi EA itu wujudnya kayak gimana gitu ya nih. Dan ini di buku-buku juga mulai banyak sebenarnya gitu ya. Kutuzov juga bahas ini. Meskipun di dalamnya dia cerita bahwa ini tuh sebenarnya kayak delusion, sebenarnya sulit dipahami dan seterusnya, itu karena body of knowledge-nya nggak ada gitu. Tapi kalau yang lain mungkin ya buzzword, itu TOGAF itu buzzword memang sifatnya. Karena pengen generik akhirnya jadi buzzword. Terus buku-buku banyak yang bercerita teknologi oriented. Ya, akhirnya pimpinan yang dari helikopter view dari atas itu aku nggak butuh ini. Makanya sejak tahun 2008-2009 saya ubah ceritanya. Nah, ini yang saya ini. Dan ketika saya masuk ke organisasi-organisasi itu mirip-mirip ya. Sulit Mas kita baca ini, nggak paham juga. PJB itu pertama kali datang ke saya di tahun 2016, Bapak Ibu sekalian, kita anak perusahaan yang PLN ya.
itu karena dia ngelihat YouTube saya. Yang di sana saya cerita, EA itu kayak rumah, saya cerita kayak gitu. Jadi EA itu kayak blueprint rumah kita, yang di dalamnya ada arsitektur listrik, air, gas, saya bilang gitu, arsitektur ruangan. Ini kalau di dalam enterprise arsitektur itu BDAT itu, bisnis data aplikasi teknologi. Jadi saya buat analogi bahwa ini sebuah rumah yang ada arsitekturnya. Nah, setelah itu jadi agak mudah menjelaskannya. Beda dengan rumah kita yang listrik air gas, kalau enterprise arsitektur atau arsitektur organisasi itu application arsitektur, bisnis, BDAT itu ya, bisnis data aplikasi dan teknologi. Nah, ini yang kita sebut dengan domain enterprise arsitektur. Nah, saya tambahin cerita. Cerita ini saya bawa ketika saya ke sebuah organisasi yang kecil. Dia cerita, Mas, saya nggak terlalu perlu EA, selama ini jalan apa adanya dengan baik. Kok bisa kayak gitu? Ya kayak rumah kita dulu, Pak Usman. Rumah saya dulu ketika pulang dari Jepang, kecil, saya tinggal di Pondok Gede, 36 atau 45, saya lupa gitu ya. Kamarnya juga cuma ada 2, anak saya 3. Gampang ngelolanya, septic tank aja kelihatan dari luar gitu ya, bak kontrolnya di mana-mana, listriknya, kabelnya ada keluar, saya nggak perlu blueprint. Bahkan saya akhirnya butuh blueprint itu ketika rumah ini saya jual. Itu aja butuhnya gitu ya. Selama ini enggak, karena terang benderang semuanya. Ini kayak organisasi yang kecil. Makanya startup bisnis nggak perlu coba untuk, oh saya pengen buat EA, nggak perlu gitu ya. Karena hanya ada 3 orang, CEO-nya juga Chief Everything Officer gitu ya. Kayak saya ketika bangun Brainmatics tahun 2005-2006, hanya 3 orang, siapa yang ngangkut galon? Ya saya yang ngangkut galon. Siapa yang bersihkan ruangan? Ya saya yang bersihkan ruangan. Mulai ribet ketika organisasi kita membesar, atau rumah kita tadi membesar gitu ya. Nggak ada satupun listrik yang keluar nongol gitu ya. Semuanya ada di dalam tembok rumah saya. Nah ini mulai pusing ini. Saluran listrik, saluran air itu ada di mana? Semuanya di tembok. Semuanya ada di bawah tanah. Nah dari sini saya mulai harus berpikir. Saya mulai tanya ke developer, di mana blueprint rumah saya. Baru kemudian kalau ada mampet-mampet saluran ini, saya baru sadar bahwa di depan rumah saya ini ada gorong-gorong air. Ini saya tinggal di kota wisata ya, 2 meter. Nah, kelihatan terang benderang ketika saya membaca blueprint dari rumah saya. Makanya rumah kecil nggak perlu blueprint rumah, tapi rumah gede kalau nggak effortnya jadi besar banget. Kerusakan bisa terjadi di mana-mana karena semuanya masuk ke tembok. Ini beberapa hal yang mungkin kita menjawab pertanyaan kenapa kok saya organisasi saya nggak butuh EA gitu ya. Nah, nggak hanya cuman gambarnya, tapi prosesnya perlu saya tata. Ini proses itu cara sederhananya, bahkan Bapak Ibu sekalian, di rumah saya itu anak saya 7, tapi istri saya nggak suka pakai asisten rumah tangga. Apa yang kita lakukan? Ya sudah, kita bagi pakai Microsoft To Do itu. Loh, ini sama aja. Proses bisnis di rumah saya itu saya kelola. Siapa yang buang sampah dapur, ganti plastik, cek sampah lain, dan seterusnya setiap pagi atau malam gitu ya. Oh, itu anak saya yang nomor 1 gitu ya. Siapa yang harus ngepel lantai gitu ya, setiap Rabu, Minggu, backwash filter air toren yang ada di atas sana. Oh, itu yang nomor 2 misalkan. Nah, ini saya menata proses. Proses ini saya rapikan, saya tata, dan nggak hanya proses data, loh lihat nih. Jadi saya punya gambar fisiknya tadi, saya punya proses, saya punya data, ada infrastruktur juga di sana. Jadi di rumah itu sampai saya bikin cloud sendiri untuk nampung seluruh file-file yang ada, supaya anak-anak saya, karena 7, saya bingung ketika mereka tanya di mana ijazah saya gitu ya. Kalau saya scan semuanya, saya masukkan ke cloud, mereka bisa searching dengan gampang gitu ya. Infrastruktur, meja, kursi, dan seterusnya, ini semuanya pengen saya harmonisasi gitu ceritanya. Semua pembelian aset, semua pembelian atau pengadaan barang gitu ya, misalkannya meja, kursi, itu saya pengen harmonisasi bahwa ini efektif dan efisien untuk mendukung visi, misi, tujuan keluarga. Kalau organisasi, visi, misi, dan tujuan organisasi itu kenapa kita dirikan. Ini yang kita harmonisasi. Nah, ini yang kita sebut nanti enterprise arsitektur. Rumah saya tadi miniatur dari organisasi yang jauh lebih kompleks. Kalau rumah saya mungkin total hanya 9 orang, organisasi ribuan orang di dalamnya. Butuh enterprise arsitektur. Makanya kalau dilihat ketika saya mepresentasikan kenapa Anda butuh EA, itu saya pendekatannya nggak hanya dari orang IT, meskipun ada yang pendekatannya dari orang IT. FIF Astra Group itu ketika datang ke saya, yang repot pertama kali IT, karena ditinggal programmernya yang senior-senior keluar gitu ya, makanya IT arsitektur yang kita rapikan gitu. Tapi seperti PJB, anak perusahaannya PLN, itu ketika datang bukan itu. Dan ketika dipresentasikan ke pimpinan, itu nggak bisa hanya dari satu sisi orang IT, tapi saya bercerita bahwa visi misi strategi organisasi itu nggak inline dengan proses bisnis, dengan KPI, resiko, struktur organisasi berubah-ubah, ini nanti bubar semua proses bisnis, dan orang IT-nya juga nggak pernah
berusaha nyambungkan gitu ya antara visi misi strategi ini dengan, nah ceritanya modelnya seperti itu. Dengan ini nggak rumit jadinya, nggak rumit, lebih mudah. FIF ketika tahap pertama 2017 orang IT-nya yang saya urusi sudah aman, saya masuk ke organisasinya gitu ya. Sampai kemudian gimana cara membuat proses bisnis yang standar ketika bikin cabang di Semarang misalkan gitu. Butuh berapa orang, butuh berapa. Nah, itu nanti semuanya pakai enterprise architecture, pakai simulasi proses bisnis, dan seterusnya nanti di belakang saya ceritakan. Ini cara menyampaikan ide supaya pimpinan bisa membaikin ide kita tentang enterprise architecture itu. Jadi bukan cerita tentang, oh IT, enggak gitu ya. Kemlu juga sama. Rotasi pegawai di Kemlu itu tinggi karena setiap 3 tahun penempatan ke luar negeri, selalu kayak gitu. Jadi begitu 3 tahun di luar negeri, happy-happy, pulang stres. Ini semuanya berubah, peraturan berubah. Nah, butuh EA. Jadi kita berceritanya itu bukan satu sisi tok bahwa aplikasi banyak redundant ya, ini salah satu, ini application architecture, tapi saya bercerita tentang proses bisnis yang semrawut, rotasi pegawai yang tinggi dan seterusnya. Lebih cerita lebih lengkap lagi ketika pimpinan membawa satu case, misalkan ketika saya diundang oleh teman-teman Ristek Dikti dulu ketika penyatuan antara Ristek dengan Dikti, Mas ini contoh nih, proses pendirian program studi itu rumit banget. Kita sebagai pimpinan itu merasa bahwa ini staf saya kok kayaknya nggak bekerja dengan baik. Nah, proses pendirian program studi itu rumit, prosesnya lama, dan pimpinan merasa bahwa ini kesalahan stafnya. Tapi ternyata setelah saya cek dari prosesnya, dari pengajuan di kampusnya ngajukan, Menristek Dikti, disposisi ke Dirjen Kelembagaan, terus gitu ya, ternyata macetnya itu bukan di staf, macetnya malah di pimpinan loh, lihat nih. Hasil analisis diajukan ke Menristek, Menristeknya nggak segera menyetujui, putusnya di sini, makanya ini jadi lambat. Nah, kalau dari sisi ini, kita langsung bisa, oh ini kesalahan menteri atau sekjen. Ternyata enggak juga. Kalau dari analisis satu sisi, dimensi proses bisnis, iya, ini gunanya EA. Enterprise architecture-nya karena multidimensi, saya bisa menganalisis. Apakah sebenarnya masalahnya itu di prosesnya, ataukah di datanya? Kampus tadi daftar prodi, pakai aplikasi, ternyata sampai di pimpinan, itu nggak ada approval yang bentuknya aplikasi, padahal pimpinan itu kemana-mana kan gitu ya, kadang ke luar negeri, kadang ke berbagai tempat gitu ya, akhirnya dia nggak bisa approve, semuanya cetak ada di meja dia, lah yang mana yang saya dahulukan dia juga nggak tahu. Nah, bisa kayak gitu. Aplikasinya ada, tapi belum untuk decision support atau executive management sistemnya belum ada gitu ya. Atau data sudah digital, proses bisnis rapi, aplikasinya juga sudah ada, servernya atau bandwidth atau internetnya biar bisa juga bermasalah. Servernya sering ngadat, bisa juga bermasalah gitu ya nih. Jadi kita nggak bisa nyalahkan, oh ini putusnya di pimpinan ya, pimpinan yang salah. Enggak, kalau dari EA kita bisa analisis multidimensi kayak gini gitu ya. Ketika kita presentasi ke teman-teman pimpinan di anak perusahaannya PLN, itu kondisinya juga sama gitu ya. PJB itu banyak punya piutang, bukan hutang ya, piutang ke PLN karena setelah bangun pembangkit, itu harusnya ditagihkan ke PLN gitu ya, karena PJB anak perusahaannya PLN. Cuman putus di tengah jalan. Piutang itu banyak banget sampai triliunan. Nah, nggak tertagih. Ini sebenarnya masalahnya di mana? Apakah prosesnya atau apanya? Ternyata satu sisi, dari prosesnya memang penagihannya dilakukan, ternyata nggak benar-benar dilakukan loh gitu. Penagihannya tidak dimasukkan ke sistem yang kita monitor terus. Nah, penagihannya karena modelnya gelondongan pembayarannya gitu ya. Oh, pembangkit ini 20 miliar, 20 triliun misalkan gitu ya. Nah, model gelondongan, makanya mekanisme penagihannya itu yang perlu dirapikan gitu ya. Jadi berarti proses bisnis, padahal data aplikasi teknologinya sudah lengkap gitu ya. Aplikasinya juga sudah ada. Tapi ternyata proses bisnis ada yang bermasalah di sana gitu ya. Makanya perbaikan yang kita lakukan bukan bangun aplikasi, bukan data, juga teknologi juga sudah bagus gitu ya. Kita larikan ke proses bisnis. Lihat di mana putusnya. Oh, ternyata dari proses bisnis level 0 itu ada 3 bagian yang berpengaruh, 3 unit kerja yang berhubungan. Dari proses pengadaan, misalkan PLN minta supaya dibangun pembangkit di Banyuwangi gitu ya. PJB kemudian bangun di sana. Setelah jadi memproses pembayaran, PJB sudah memproses pembayaran ke supplier-suppliernya sudah gitu. Tapi ada satu proses yang kelewat, penagihannya nggak dilakukan, otomatis pembayarannya juga nggak terjadi kan gitu ya. Jadi ada proses yang putus di sana. Kalau ini benar-benar dari proses. Jadi kita bisa pakai AI itu ngeredesain organisasi, reorganisasi, ngurusi merger. Kita bantu beraneka ragam ya. DJPK dan DJA dulu mau merger, itu juga saya bantu yang DJPK-nya. Apakah ini memang layak di merger atau tidak di Kementerian Keuangan gitu. INSW jadi LNSW gitu ya, reorganisasi itu. Terus kemudian
pemetaan proses bisnis langsung jadi Urjab, FVF misalkan. Terus kemudian supaya pengelolaan teknologinya lebih efisien gitu ya. Ini Astra Group juga tata kelola data dan tanggung jawabnya lebih rapi dan seterusnya. Nih, itu delusi yang kedua. Delusi yang ketiga, AI itu kan intinya hanya repository dan katalog. Repository katalog yang dimensi tadi, proses bisnis, data, aplikasi, teknologi. Kayaknya cukup cetak sama Excel atau Visio. Kalau ini kita percayai, wah salam. Kalau gitu ya kayak katalog biasa aja, kayak SOP kita yang kita simpan di perpustakaan dan nggak pernah kita akses lagi gitu kan. Nih, nanti seperti itu. Ternyata enggak. Makanya saya kritisi untuk teman-teman yang AI-nya itu unit kerja disuruh store, terus kemudian store-nya dalam bentuk Excel, dalam bentuk Visio, nggak bisa diapa-apain nanti, nggak bisa diapa-apain jadinya gitu ya. Nanti kita lihat ya. Jadi kembali ke tadi, AI itu sifatnya harusnya living document, bukan hanya bentuk kertas atau lemparkan atau repository. Dan ini ternyata masalahnya bukan di platform. Platform AI, misalkan yang masuk kuadran Gartner, itu bagus mendukung itu. Tapi di Indonesia nggak dipakai secara penuh, nggak coba di-explore gitu ya. Banyak yang akhirnya hanya untuk repository lah. Kalau hanya untuk repository, naruh Excel sama Visio, ya mending cloud biasa aja gitu ya, pakai Google Cloud atau pakai ini aja, nggak perlu pakai AI. Kalau memang kita hanya store, gitu ya. Unit kerja store SOP dalam bentuk Visio, dalam bentuk Excel, nggak ada manfaatnya. Itu bukan AI, meskipun kita kasih nama AI. Karena AI itu ada unsur evolution over time. Maknanya apa? Berubah terus gitu ya, bentuknya living document gitu ya, harus bisa kita ubah. Nah, dia nggak hanya ngurusi satu dimensi, karena organisasi kita itu, kalau kita ngomongin dimensi organisasi, itu sebenarnya bukan hanya BDAT, B-nya bukan hanya proses bisnis gitu ya, data, aplikasi, teknologi, oke gitu ya. B-nya bukan hanya proses bisnis, tapi B-nya itu ada risiko, visi misi, rencana strategis, KPI, itu bisnis itu banyak, standar manajemen. Oh, kita comply dengan ISO 9001 misalkan gitu ya, comply dengan ISO 27000 gitu misalkan ya. Kita punya regulasi, proses bisnis. Ini dimensi-dimensi yang kalau kita berpikirnya as a system thinking di organisasi kita, ini dimensi organisasi yang harus saya cemplungkan ke dalam enterprise architecture. Makanya kalau misalkan framework TOGAF atau Zahman itu hanya nggak bahas tentang sampai risiko, ya kita improve. Karena kayak TOGAF itu sebenarnya saya sering dimarahin ya, karena Mas Romi itu TOGAF kenapa diutak-utik gitu kan. Karena di TOGAF itu di fase awal preliminary itu ada tulisan Taylor TOGAF artifact. Jadi kita itu disuruh jahit, kita itu disuruh menentukan mana artifact yang mau kita pakai. Nggak semua artifact yang kita di-take oleh TOGAF harus kita pakai. Dan bahkan mungkin kita bisa nambahin. Makanya istilahnya itu tolong dijahit, itu langkah pertama. Ini yang nggak banyak dibaca ya. Kayak TOGAF itu bukan framework seperti COVID yang dia itu sudah lengkap, kuesionernya sudah fix ketika kita survei gitu ya. Ini agak beda gitu. Nah, ini dari ide ini kalau mau jujur kita dapatkan ide ini dari teman-teman di PJB ketika mengkritisi saya pertama kali ya. Kan yang kita urusi ada risiko, Mas. Regulasi itu dimasukkan kemana? Akhirnya kita punya ide untuk membuat proses bisnis multidimensi seperti ini. Gitu ya. Proses itu menghasilkan data apa, membutuhkan data apa. Nah, nanti seperti ini. Diotomate proses ini, diotomatisasi dengan aplikasi apa. Proses ini comply dengan regulasi apa, atau standar manajemen yang mana. ISO 9001, 14001 misalkan. Dan proses ini ngejar rencana strategis atau program yang mana ada di atas. Proses ini, proses yang tengah ini, ada risiko apa ketika kita lakukan, dan ngejar KPI apa. Loh, itu beberapa hal yang kemudian kita urus IPR-nya, kita punya merek, daftarkan merek sama hak cipta gitu, tentang proses bisnis yang berbasis multidimensi. Nanti kita akan cerita di belakang ya, efek dari multidimensi itu kita jauh lebih mudah sekarang gitu ya. Nah, bangun proses bisnis itu panjang. Bangun proses bisnis itu panjang. Ini sekali lagi, ini dipahami bahwa delusi yang kita pengen jawab adalah bahwa isi dari AI itu cuma repository, katalog, dan cukup pakai Excel Visio juga nggak. Nah, ini yang nggak bisa kita lakukan lewat Excel dan Visio saja gitu ya. Proses bisnis itu kita bangun pelan-pelan, mulai dari fase analisis, pemodelan, verifikasi, harmonisasi, sampai kita simulasi. Simulasi nggak bisa kalau kita pakai cetak itu, kita simulasi sulit. Atau simulasi nggak bisa kalau kita pakai Excel. Proses bisnis kita di kementerian dan lembaga itu dulu bahkan pakai Microsoft Word. Ketika saya PNS di LIPI dulu, saya minta staff saya untuk buat, mereka buatnya pakai Word. Jadi kalau saya minta, Mbak ini decision ini tolong diubah, mereka aduh kepala mereka pusing, begitu delete satu bubar semua kan gitu ya. Terus kemudian pakai Excel, diubah pakai Excel, lebih bisa ditahan diagramnya. Tapi Bill Gates nangis itu. Karena apa? Word itu pengolah kata, Excel itu pengolah angka gitu sebenarnya kan. Tidak diciptakan untuk bisnis proses modeling. Ini yang perlu kita pahami ya. Makanya
sudah nyiapkan Visio sebenarnya Microsoft itu, tapi kenapa SOP-nya dibuat pakai Excel atau bahkan pakai Microsoft Word? Jadi analisis, itu saya analisis SOP, juklak, juknis, terus kemudian tupoksinya dia apa, ada SOP apa saja, terus mulai saya modelkan, saya buat drafting dulu, saya mappingkan multidimensi tadi, termasuknya risiko, regulasi, dan seterusnya, saya coaching, saya minta perwakilan setiap unit kerja itu ada satu yang strong di proses sama satu yang strong di modelingnya. Kita perbaiki tim saya, kita verifikasi, terus kemudian yang redundant kita harmonisasi. Ada yang mungkin sequential, ada yang dua proses ini sama, ternyata setelah ini ke sini. Oh, berarti dia sequential sebenarnya. Proses ini redundant ini, ternyata bapak anak bisa. Proses ini redundant, ternyata nggak redundant karena isinya itu objek yang berbeda, prosesnya berbeda, kategorikal. Atau ada juga yang memang benar-benar duplikat, bisa. Gitu. Ini kita harmonisasi. Makanya sekali lagi, Bapak, konsultan EA itu nggak akan mungkin 2 minggu sekali datang, gitu ya, terus kemudian 2 jam diskusi. Enggak, karena proses ini panjang. Gitu ya. Tim saya ketika ngerjakan di PJB itu 10 bulan ada di Surabaya, ada 10 orang onsite di sana, kita mendiami kantor ruangan 312 atau 302 itu depan lift itu setiap kali teman-teman PJB itu bisa belajar ke kita kapanpun, dan setiap hari itu kita muter keliling ke 5 unit kerja untuk mulai dari depan tadi, analisis, terus modelkan, verifikasi, harmonisasi, mulai rapi kemudian. Misalkan nih, Kementerian Keuangan punya level proses bisnis level 0 seperti ini, gitu ya. Terus kemudian ke pengelolaan perimbangan keuangan. Perimbangan keuangan itu punya 4 atau 5 proses utama seperti ini. Terus kemudian ini satu dirjen ya berikutnya. Pengelolaan dana transfer umum itu berarti direktur gitu kan nanti dan seterusnya gitu. Sampai kemudian ada proses ujung level 4 itu penerbitan surat permintaan pembayaran misalkan gitu ya. Dan ini sudah multidimensi kalau kita lihat tadi. Ini yang seperti tadi saya ceritakan Pak Osman. Sampai sini ini kita sebut business process development yang sampai ke harmonisasi. Sudah selesai. Apakah kita selesai? Enggak. Nanti kita simulasi. Apakah proses yang kita gambarkan tadi, sintaks sama grammarnya sudah benar, karena sudah dicek oleh sistemnya, itu nggak ada error, berarti sintaks sama grammarnya sudah oke. Tapi semantiknya apakah benar? Apakah kalau saya masukkan 10 pekerjaan itu benar-benar 10 pekerjaan yang outputnya, input sama outputnya sudah sama, itu namanya validasi proses. Kalau saya masukkan waktu, service level agreement-nya kira-kira akan jadi seperti apa? Time analysis. Kalau saya masukkan orangnya yang kita punya, itu kira-kira kurang atau tidak, resource analisis, nanti kita bisa buatkan rekomendasi. Apakah kita perlu perbaikan alur proses bisnis, ataukah pengen nambahin kurangi target pekerjaan, apakah pengen meningkatkan mengurangi SDM bahkan. Langkah terakhir, otomatisasi proses bisnis. Makanya proses yang tadi itu, penerbitan surat permintaan pembayaran tadi, token masuknya saya buat 30, saya simulate kemudian. Oh, kok jadi 90? Berarti ada yang aneh ini di sini. Oh, ternyata saya kelupaan ini. Secara sintaks sama grammar sudah oke, karena nggak begitu kita simpan nggak ada error. Tapi ternyata di sini prosesnya ada yang aneh, karena menginformasikan penerbitan itu dilakukan berulang-ulang. Ya, harusnya kan sinkronisasi dulu antara 3 pekerjaan ini, synchronize, baru kemudian saya informasikan penerbitan surat, harusnya kayak gitu ya. Ini kelupaan. Begitu sudah saya perbaiki, saya masukkan lagi 30 pekerjaan, atau penerbitan tadi, keluarnya 30. Ini namanya proses validasi. Valid, efisien. Terus kemudian, waktunya saya cemplungkan. Waktu saya cemplungkan, setiap pekerjaan itu, saya simulate, saya bisa dapatkan service level agreement. SLA satu penerbitan SPP itu 5 jam 52 menit. Kita lihat ya, Bapak sekalian ya. Sekali lagi, ini nggak bisa kalau kita pakai Excel, kita buat manual dan nggak cepat gitu, dan malas kita. Ini nggak bisa, apalagi pakai Microsoft Word, nggak bisa. Visio aja nggak bisa gitu. Visio itu memodelkan, tapi nggak bisa sampai ke simulasi. Nanti banyak tools EA yang kalau kebutuhan kita itu tentang simulasi, kita harus pilih yang bisa simulasi. Itu beberapa hal ya. Nah, target 30 penerbitan SPP, kita bisa 8 hari, 1 jam 45 menit. Begitu sudah kita, SLA-nya sudah kita tetapkan, orangnya saya cemplungkan. Saya punya berapa orang, saya punya berapa SDM, dan SDM saya itu cukup atau tidak. Kita simulate aja, nanti keluar. Ternyata operatornya teriak-teriak itu, over utilisasi gitu ya. Clerical job itu biasanya 85 sampai 95, di atas 95 over utilisasi. Level manager yang middle itu biasanya 75 sampai 85 itu yang optimal ya. Top manager itu 65 sampai 75. Ini berarti operatornya bengok-bengok ini, teriak-teriak ini gitu ya, over
utilisasi gitu ya. Nah, gimana kemudian kita bisa merekomendasikan dari proses analisis, pemodelan, verifikasi sampai harmonisasi ini, kita pindahin aktivitas pekerjaan ke resource yang utilisasinya rendah. Kalau ada yang over utilisasi kayak gini, itu berarti kita pindahin pekerjaannya ke yang masih longgar selama privilege-nya masih memungkinkan ya. Atau memang butuh nambah orang, atau nggak bisa nambah orang, bahkan ini perlu ngurangin orang lah. Kalau ngurangin orang, apa yang harus saya lakukan? Ini nanti bisa kita eksperimenkan kalau kita bisa kita simulasi. Jadi simulasi itu nggak cuma play, selesai, kita lihat, enggak. Kita siklus. Oh, ini saya adjust dulu, saya simulasi lagi, adjust lagi, saya simulasi lagi. Modelnya seperti itu. Nanti ini di YouTube sedang saya update YouTube saya, Bapak sekalian, Romi Satriwono, serial trilogi tentang proses bisnis lebih detail ya. Mulai dari konsep, pemodelan, sampai ke simulasi. Nanti bisa dilihat. Dan kita pakai 2 tools. Kalau planningnya bikin EA, pakai Spark. Kalau planningnya hanya untuk proses bisnis, itu pakai Bizagi. Itu yang jalan paling nyaman. Terakhir, nggak bisa meningkatkan SDM, nggak bisa ngurangi target pekerjaan, kita bikinkan IT services-nya. Kita automate proses tadi pakai sistem. Gitu. Nah, seperti tadi misalkan, tadinya ada di atas ini, itu saya pindahin aja, saya pindahin ke bawah loh, saya pindahin ke bawah biar dia dilaksanakan oleh operator portal, karena ini nyusun arsip ini bukan hal yang wajib banget dilakukan oleh yang di atas gitu ya. Saya pindahin ke bawah, begitu saya pindahin dia udah langsung turun. Makanya ini tuh butuh adjustment, butuh kita eksperimenkan, dan ini nanti jadi tupoksi. Jadi tupoksinya ini bergeser, yang tadinya tupoksinya ada di atas, saya geser ke bawah. Gitu ya, tugas pokok dan fungsinya. Terus jangan-jangan target pekerjaannya kita kurangi, atau bos kita minta, tolong dong jangan 30, paling enggak 35. 35, tapi buat desain supaya dia nggak ada yang overutilisasi. Nah, itu bisa kita perbaiki prosesnya, kita adjust tasnya dilaksanakan orang yang underutilisasi, kita bisa meningkatkan 35 pekerjaan itu dengan operatornya tetap hanya 93%, dia nggak naik. Nanti kayak gini nih kita adjust, berkali-kali kita laksanakan, kita eksperimenkan, dan seterusnya. Tingkatkan, kurangi jumlah SDM, bisa. Ini sebenarnya bukan hanya untuk mengurangi SDM ya, tapi alat bantu middle manager untuk berargumentasi ke pimpinan bahwa perlu nambah orang, bisa. Jadi tadinya 2, itu kita overutilisasi 153%. Kita ajukan, tolong ditambah 1 orang, jadi nanti 3 orang, itu utilisasi kita optimal 94% gitu ya. Jadi kita simulasi kayak gini, kita bisa argumentasi ke pimpinan kita gitu ya. Nah, terakhir, nggak bisa nambah orang, nggak bisa nggak bisa ngurangi target, automate nih, lemparkan ke divisi IT, bikin sistem request, tahapannya nanti tahapan siklus pengembangan software ya, bikin sistem request, mulai dirancang, terus kemudian oke, ini deal, planning itu sebenarnya software request itu kita feasibility analysis, layak kita bangun, terus kemudian kita mulai di-approve, mulai analisis dan desain, implementation, dan seterusnya. Jadi misalkan, setiap akhir tahun kita sebar sistem request, siapa yang pengen dibikinkan sistem supaya tahun depan itu nggak ad hoc, tapi sudah terencana nih, nanti seperti ini. AMDALNet ngurus proses pelayanan dokumen lingkungan hidup bagi pebisnis-pebisnis yang pengen berbisnis yang berhubungan dengan lingkungan hidup, kita ngurus AMDAL gitu ya. Ini sekarang dikritik Pak Jokowi lambat banget, misalkan ada kebutuhan itu, orang di KLHK nggak bisa ditambah, targetnya nggak boleh rendah, kita pengen mempercepat proses itu gitu ya. Nah, mulai kita bangunkan sistemnya seperti ini. Ini makanya ketika mengerjakan AMDALNet di KLHK yang kemarin di launching oleh Bu Menteri, itu kita mulai dari bangun EA-nya dulu, kita tahu mana yang kita automate, karena sebenarnya proses lambat itu belum tentu aplikasinya nggak ada. Proses lambat bisa karena rapatnya lama, bisa. Atau perlu kunjungan visit memang yang nggak bisa diapakan gitu. Apakah kunjungan visit ke lokasi itu bisa kita gantikan oleh misalkan pakai Google Maps dan seterusnya? Nah, itu yang kita pikirkan. Nah, ini arsitektur aplikasi nanti namanya loh. Makanya sekali lagi, EA itu nggak hanya IT, tapi dimanfaatkan oleh IT. Untuk sistem spek, dokumentasi aplikasi itu cemplungkan ke dalam EA kita gitu ya. Dengan kayak gini, ini menyelesaikan permasalahan seperti yang FIF tadi. Ditinggal programmernya pun nggak ada masalah, karena updating aplikasi itu nggak hanya di kode, tapi juga di dokumentasi gitu ya. Nah, yang di EA-nya itu rapi, terdokumentasi, terupdate. Kita pakai use case diagram kayak gini. Use case diagram termasuk di state oleh TOGAF gitu ya. Ini termasuk artifact yang wajib ada gitu ya. Nah, mulai dari depan tadi, arsitektur aplikasi kita pakai use case diagram, pakai package diagram, aktor gitu ya. Nanti ada use case, itu
alur prosesnya kayak gimana, pakai activity diagram, mockupnya seperti apa. Kalau kita pakai tools butuhnya sampai mockup, saya nggak mau pakai Figma, saya pengen sekaligus nyatu jadi satu tempat. Itu pilih tools yang bisa untuk mockup nanti. Aplikasinya sudah jadi, nggak cuman selesai, kita ukur. Sebelumnya kayak gini loh, gitu kan. Satu proses uji kelayakan AMDAL itu 26 jam. Tapi dengan sistem yang ada, itu ternyata saya bisa lebih cepat prosesnya, cukup berapa ini. Oh, ternyata kita mengurangi atau lebih efisien 8 jam misalkan dengan IT. Ini beberapa hal yang harus kita ini kan. Itu delusi yang ketiga. Delusi keempat, EA itu asal pakai platform yang mahal masuk Quadrant Gartner pasti sukses dan berhasil gitu. Kita mulai bangun EA di KPK itu bahkan awalnya pakai Bizagi untuk modeling sama simulasi, Excel untuk cataloging gitu ya. Kita pakai Microsoft Access nanti gitu ya, yang bentuknya table kita pakai Excel, kita buatin aplikasi sederhana gitu, yang proses bisnis kita pakai Bizagi. Sukses sampai kemudian ternyata apa yang kebutuhannya adalah multidimensi. Nah itu nggak bisa, dimensi itu kalau di Bizagi itu pindah gambar, itu ownership-nya ada di gambar. Tapi kalau tools-tools EA, itu bentuknya komponen. Nanti kita lihat ya. Apakah cukup dengan platform yang mahal, masuk Quadrant Gartner kemudian sukses? Enggak. Kalau sukses, pasti orang nggak akan ganti-ganti. Atau organisasi nggak akan ganti-ganti tools kayak gini. Makanya di KPK itu kita pakai Microsoft Office, Bizagi, saya buatin aplikasi sederhana untuk memaintain. Sukses sampai pada suatu saat, mereka nggak bisa lagi. Mereka mengatakan bahwa ada beberapa yang kebutuhan kita yang nggak tercukupi di sini. Menghubungkan antara proses itu dengan misalkan data, nggak nyambung. Akhirnya kita migrasikan pakai tools gitu ya. Cuman tools ini pun ketika Bapak-Ibu sekalian lihat, ini kosong. Tools ini pun nggak banyak bantu kalau nggak kita adjust berbagai tempat. Kayak misalkan Kementerian Keuangan itu juga ARIS sekarang pakai AI server dan seterusnya nih ya. Pertanyaannya, kalau platform itu yang mahal dan masuk Quadrant Gartner itu sudah bagus, pasti orang nggak akan ganti-ganti kayak gini gitu ya. Nih, makanya tahun lalu saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian bahwa kita ada satu hal juga kelas tentang komparasi platform EA. Ini kita update hampir tiap tahun sekarang gitu ya. Tahapan analisis komparasinya seperti ini. Saya analisis masalah kebutuhan, terus platform, ini outputnya ini gitu ya, masalah kebutuhan EA di organisasi, platform EA itu platform EA yang banyak digunakan, saya tentukan parameter, terus kemudian saya mulai nilai, terus saya tarik kesimpulan. Saya mulai dari masalah, ini kayak saya melakukan penelitian, kalau Bapak Ibu sekalian ada di sekalian ngerjakan skripsi, tesis, atau disertasi, mirip ya. Jadi saya cari masalahnya dulu, saya lihat platformnya, baru saya nilai gitu ya, dan apakah masalah saya itu pecah, dan ternyata ini mengagetkan. Oh ya, nanti siapa yang saya minta untuk ngisi, kita pendekatan penelitiannya kuantitatif, eksperimen sama survei, enterprise arsitektur yang ada di Braindev, saya ambil yang senior, yang sudah sertifikasi TOGAF, dan seterusnya lah ini. Terus kemudian deskripsi produknya saya langsung dari sana, beberapa kita minta untuk bisa kita dapatkan trialnya, hampir semuanya ngasih, cuman batasannya itu paling cuma 3 hari, kadang kayak gitu, yang kadang kita nggak sempat lama. Terus surveinya kita isi skala Likert 1-4 gitu. Yang masalah sama kebutuhan, itu keluar. Zahman itu bermasalah di ini studi literatur saya lakukan. Terus kemudian studi lapangan, jadi ini banyak banget kayak Kutusev itu melaporin bahwa bla 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 kayak gini ya. Sampai John McLeod ngomong bahwa EA is dead kata dia. Ini yang membuat kita berpikir bahwa kita harus bergerak, nggak bisa mengandalkan framework yang ada atau tools yang ada biasa, tapi harus kita adjust gitu. Studi lapangan juga ternyata mirip-mirip. Masalah ini saya coba simpan dulu, nanti di belakang saya sampaikan lagi. Saya lihat tools yang ada, 20 lebih tools, saya coba filter, kita hanya coba analisis yang 7 platform ini, terus kemudian mulai saya susun faktor sama indikator, nah mulai saya nilai. Penilaian kita ada 2, penilaian per faktor sama nanti saya rangkumkan per platform. Yang per faktor mulai keluar loh, lihat nih. Jadi karena faktor dan indikatornya tadi compliance dengan framework, bisnis arsitektur kapabilitasnya seperti apa, fungsi-fungsi berhubungan dengan data arsitektur, application arsitektur, teknologi arsitektur, terus kemudian visualisasi dan aspek teknis, kalau kita ngelola nerapin EA-nya itu apakah bisa dikelola dengan baik atau mudah, deploy platformnya, interoperability-nya, TCO-nya gitu ya. Nah, faktor ini mulai saya nilai. Nah, kalau dilihat boleh dikatakan banyak yang rata, ada yang rendah, yang sudah rendah nggak saya pakai, tapi yang dominan nilainya mulai saya perhitungkan ya. Ini di sini kan ada 2 nih, Abacus, terus kemudian Alphabet, Park ya, Biz Design juga masih oke lah. Itu yang relatif agak tinggi-tinggi. Tapi kalau kita lihat totalnya yang
dominan Abacus sama Spark ya. Nanti kita lihat nanti. Saya petain satu persatu kayak gini. Ini nanti kita nggak ada waktu hari ini. Nanti tolong lihat YouTube saya yang tentang platform platform komparasi ya. Nih, bisnis arsitektur capability. Siapa yang dominan? Nanti kelihatan di grafik-grafik yang kita hasilkan, diagram-diagram yang kita hasilkan. Data arsitektur itu siapa yang paling strong? Application arsitektur, lihat ya kalau di sini ya. Alphabet itu lumayan, iServer sayangnya pakai Office base kan mereka kan, makanya agak rumit simulasi segala nggak bisa gitu ya. Kalau kita pengen software-nya, aplikasinya bisa reverse forward engineering, bisa ngitung effort, nanti software effort estimation saya ajarkan di course saya yang lain ya. Itu berarti cari yang application architecture capability-nya tinggi. Terus supporting teknologi, kalau ini sebenarnya secara umum gede-gede sih. Ini nggak ada masalah. Paling Learn IX saja yang agak lemah. Visualisasi ini juga rata, bagus. Hopex saja yang agak sedikit nggak terlalu nyaman gitu ya. Tapi kayak Spark, Alphabet, iServer, Orbus gitu ya. Itu relatif. Kalau kita mau pengelolaan, mana yang paling nyaman nanti kelihatan di sini. Deployment dari platformnya loh. Nanti seperti ini. Nanti lihat di YouTube saya tentang platform comparison. Nah, dari sana nanti kita sajikan per platform. Kalau Abacus itu kira-kira kuatnya di mana? Terus kemudian Alphabet kuatnya di mana? Aris ya Alphabet itu. iServer itu Orbus. Terus kemudian BizDesign itu strongnya di mana? Jadi dari sini itu udah kelihatan bahwa misalkan Abacus, oh ternyata framework compliance-nya bagus, teknologinya oke, tapi application arsitekturnya agak lemah. Nanti kelihatan di sini. Teknologi arsitekturnya bagus, tapi penerapannya sulit, bisnis arsitekturnya juga agak rumit, Alphabet itu pakai EPC soalnya basisnya. iServer itu secara umum oke sebenarnya, cuman dia nggak bisa disimulasi bisnis arsitekturnya gitu misalkan ya, proses bisnisnya nggak bisa. BizDesign kondisinya seperti ini, malah strongnya di proses bisnis misalkan gitu ya, atau bisnis arsitektur. Spark itu bagi orang komputer sudah lama dipakai, makanya application arsitektur kapabilitasnya dia signifikan tinggi gitu ya. Nih, nanti seperti ini. Hopex, terus kemudian Learn IX, nanti modelnya seperti ini. Nah, jadi konsepnya Bapak dari penilaian yang tadi. Bahkan kita pernah mulai dari, sekali lagi, pakai Excel untuk katalog, pakai Bizagi untuk proses bisnis, terus kemudian kita pakai Access untuk menghubungkan semuanya. Itu juga oke. Sampai kebutuhannya kemudian nggak terpenuhi ketika kita butuh menghubungkan multidimensi tadi. Bisnis proses saya pengen hubungkan data itu ya nggak dapat. Makanya pilih tools sesuai kebutuhan organisasi. Seberapa luas dan mendalam penerapan EA kita. Apakah kita mau semua faktor ini kita dapatkan? Ya pilihannya Abacus, Spark, Alphabet paling kan gitu ya. Nih kalau semuanya pengen kita kejar gitu. Tapi karena orang IT yang paling dominan pakai pengen di application arsitektur gitu ya, mungkin Spark yang paling nyaman. Buku-buku teks di luar negeri untuk software development, software engineering itu beberapa screenshot-nya pakai Spark ya, karena UML-nya relatif mereka adopsi yang baru dan seterusnya gitu. Ini beberapa hal gitu. Nah, proses bisnis apakah perlu sampai ke WLA atau enggak? Nih, kalau proses bisnis perlu sampai ke WLA, ambil yang bisnis arsitekturnya tinggi. Nih, makanya kalau enggak Spark, Abacus. Oh, saya pengen data aplikasi teknologinya sampai level detail, bahkan kayak di FIF itu kebutuhan mereka bahwa mereka sudah selama ini sistem spek mereka pakai Spark. Saya carikan data aplikasi teknologi yang nilainya bagus. Pilihannya berarti bukan Abacus, bukan, tapi iServer, Spark, Alphabet, ya di situ, sama Hopex bahkan gitu ya. Data arsitekturnya saya pengen juga ini bagus, iServer mungkin sama Spark. Kita pengen penerapan pengolahan EA-nya simple. Nih, cari yang visualisasi, implementation-nya dia nilainya tinggi. Penguasanya Abacus, Spark, ini sama yang biru itu merah, Alphabet yang orange gitu kan. Nih. Ketika kita compare head to head misalkan, makanya kalau kebutuhannya kita itu simulasi proses bisnis, saya nggak akan pakai Abacus gitu ya, karena dia agak lemah di sana. Tapi kalau butuhnya itu hanya bukan EA, tapi hanya simulasi proses bisnis, bahkan saya anjurkan pakai Bizagi aja gitu ya. Karena lebih simpel, simulasi di Bizagi itu simpel. Makanya YouTube saya bahas tentang simulasi dengan Bizagi, nanti bisa dilihat ya Pak Ustaz ya. Saya buat trilogi di YouTube saya. Nah, kemampuan simulasi proses bisnis Abacus terbatas. Aris juga, dia basisnya soalnya EPC ya, bukan BPMN. Nah, Spark itu dukung standar BPSIM, jadi kita bisa validasi. Time analysis yang tadi saya tunjukkan di depan itu kita pakai Spark atau bahkan Bizagi kita bisa pakai gitu ya. Nih, pemodelan data. Kalau saya pengen advance, dua-duanya bisa modelkan data. Jadi kalau hanya pemodelan data, clear. Abacus oke, Spark oke. Bahkan paling bagus nilainya
iServer ya, Orbus ya. Tapi saya pengen bisa reverse engineering karena kebutuhannya sekarang aplikasinya sudah pada jadi, database-nya sudah jadi. Saya pengen reverse engineering jadi diagram seperti ini. Nah, itu sayangnya kalau kita hanya Microsoft Access sama Microsoft SQL, semua data kita itu Abacus support. Tapi kalau pengen semuanya, terpaksa Spark gitu ya, yang kita pakai karena data forward reverse engineering bisa, reverse engineering juga bisa ya, nggak hanya forward ya. Dari data model saya jadikan itu forward, dari yang ada saya jadikan model itu reverse untuk semua DBMS bisa gitu ya. Jadi kalau database saya itu pakai beraneka ragam, ya berarti agak rumit pakai Abacus. Ini saya pengen pakai divisi IT, pengen pakai full kayak di kita Astra Group yang FIF itu gitu ya. Saya nggak akan anjurkan pakai ARIS, saya nggak akan anjurkan pakai Abacus. Ini itu benar-benar untuk sistem informasi atau EA-nya itu EA-nya orang IT. Itu pasti saya akan anjurkan pakai Spark karena reverse forward engineering-nya dapat, kita bisa menghitung effort, pakai use case point di sana, itu lengkap ada di sana, bahkan kita bisa mock-upping, kita bisa membuat mock-up dari aplikasi, kalau kita lagi nggak pengen pakai Figma misalkan gitu ya, kita pengen nyatu ya kita langsung pakai Spark, mungkin pilihan yang bagus gitu ya. Termasuk juga, saya pengen ini federated, dalam arti unit kerja saya, kayak misalkan PLN itu ada 6 perusahaan, sekarang Indonesia Power, Nusantara Power gitu ya, itu federated EA itu saya pengen ngumpul dalam satu direktori, dalam satu tempat yang nanti diakses oleh unit kerja masing-masing, akses saja langsung ke sana dan mengoperasikan langsung. Ini mungkin pilihan terbaiknya, dia bukan ARIS, bukan juga Orbus gitu ya. Tapi kalau di setiap unit kerja itu pakainya Visio, nah mungkin pilihan terbaiknya iServer Orbus. Tapi kalau ini pakai BPMN standar, saya pengen simulasi, nah itu yang mungkin agak beda. Terakhir, delusi yang kelima, ini mengakhiri nanti diskusi kita untuk hari ini. Framework AI yang terbaik itu TOGAF ya, pakai itu aja nggak usah diapa-apain pasti jadi. Nah ini permasalahan Pak Usman. Di TOGAF itu makanya disiapkan tailor TOGAF artifact. Kita disuruh milih kira-kira artifact mana yang sebaiknya kita pakai. Nah hasil dari studi literatur yang tadi di depan saya lakukan, itu saya nemukan beberapa hal. Studi literatur dan studi lapangan. Ketika nggak ada project-project, saya ketemu berbagai hal kayak gini ini. Yang tadi sudah saya sampaikan ya. Bisa nggak buzzword-nya jangan kebanyakan. TOGAF itu buzzword-nya kebanyakan. AI itu sebenarnya buzzword-nya nggak banyak, tapi gara-gara framework-nya ada, malah jadi buzzword-nya banyak. Kan organisasi itu multidimensi, tadi sudah saya sampaikan ya. Sistem thinking dari organisasi itu memang ada risiko, ada yang itu nggak pernah dibahas di EA. Nah ini nanti gimana? Kalau saya mengandalkan TOGAF normal, itu nggak akan jalan dengan baik. Terus kemudian, EA dan framework yang ada, meskipun nyebut ya, kayak TOGAF itu nyebut standar proses bisnis pakai BPMN, tapi di sana tidak menjadikan proses bisnis itu sebagai ruh dari berangkatnya EA. Ini yang agak sedikit rumit nanti, karena aplikasi atau IT service datangnya dari proses bisnis gitu kan. Nah, makanya kayak John Malcolm ngomong, EA is dead kata dia gitu ya, kalau 1-4 ini kita lakukan, kita nikmati karena EA kita jadi sulit bernafas gitu ya. Nah, makanya mulai saya kumpulkan analisis kebutuhan EA di organisasi, nanti seperti ini, gitu ya masalahnya. Kita pengen EA itu bisa living dokumen, diakses harian, platformnya bisa pakai mobile, bisa pakai handphone kita. Istilahnya kalau di Polri misalkan, gitu ya, Mas Karno ini yang ngopeni banyak sistem-sistem di Polri yang kebetulan kita kerjakan. Kita pengen melihat kejahatan yang ada di daerah-daerah itu seperti apa. Nah, sistem yang dibangun Mas Karno dengan Binmas online system itu nanti bisa ngecek. Bahkan yang kejahatannya tinggi, workload-nya nanti kelihatan di sana. Kalau kita pengen seperti itu, kita pengen AI itu ya seperti itu. Bisa kita akses harian, mengingatkan kita proses bisnis itu, tupoksi kita seperti apa. Pokoknya tupoksimu apa, tugas pokok dan fungsimu apa, nggak saya cari dokumennya ada di mana, masuk ke EA. One stop service-nya ada di EA. Gitu. Nah, 6 hal ini yang coba saya pecahkan, termasuk EA harus bisa digunakan harian, project monitoring, project manajemennya juga di EA. Nah, ini yang kita buat framework integrated multidimensional enterprise architecture ini. Ini saya ceritakan di YouTube saya juga ya. Ini beberapa saya agak highlight-nya agak percepat, karena hari ini kita bahas delusi, bukan tentang detail ID. Ini sudah ada di YouTube saya. Bahwa kita pengen comply dengan banyak standar. Nah, satu. Kita pengen pakai tools yang sesuai kebutuhan kita. Nih. Di tools itu saya bisa nambahkan reference model dengan cepat gitu, dan sesuai dengan yang kita inginkan. Saya pengen tools yang fleksibel, kayak tadi di depan kita bahas ya, Bapak sekalian. Dan sekali publish itu langsung bisa, mobile-nya bisa diakses secara mobile, web, atau
bagi pengelola EA, pakai desktopnya untuk ngubah semuanya. Dan lisensinya kalau bisa modelnya floating misalkan. Lisensinya itu bisa dipindah-pindahkan dengan cepat. Jadi saya nggak perlu langganan itu 20 unit kerja, 20 enggak. Saya cukup langganan 3 yang nanti siapa yang butuh request ke saya bagikan lisensinya ke tempatnya dia dan seterusnya. Itu bisa kita lakukan. Makanya, dan tools itu bukan segalanya. Karena ini yang lebih penting. Proses knowledge transfer-nya. Nih. Makanya kita membuat satu tahapan yang kita improve dari TOGAF. Di tahapan itu kita masukkan bahwa iteratif knowledge transfer-nya harus kita lakukan gitu ya. Makanya di tim yang kita bentuk nanti, saya punya tim misalkan ngerjakan untuk organisasi, itu organisasi saya minta bentuk tim juga ada SK-nya, kita ngeroyok bareng yang setiap unit kerja yang ada di tengah. Dan kita ngantor di sana on-site biasanya. Tiap hari bisa dikontak dan seterusnya. Transfer knowledge-nya terus-menerus, kita nempatin satu ruangan, ini tadi saya ceritakan gitu ya. Hampir 10 bulan kita di sana, tiap hari kita ketemu dengan seluruh ini. Dan kita punya metodologi, tahapan yang kita improve dari TOGAF tadi, dan sudah saya masukkan yang warnanya merah ini bentuknya transfer knowledge, dan sifatnya iteratif dia. Transfer knowledge tentang apa? Setiap tahapan saya kasih transfer knowledge, seperti itu. Yang kelima, arsitekturnya multidimensi. Ini tadi sudah saya jelaskan di depan ya. Nah, efek dari multidimensi ini nanti, saya bisa, kalau kita klik di satu proses bisnis, keluar proses bisnis, tadi sudah saya jelaskan juga seperti ini, sampai leveling, sampai akhir, uji kelayakan AMDAL kayak tadi gitu ya. Nah, nanti kalau kita ngakses visi, misi, strategi organisasi, nih misalkan di atas ini, kita klik, nanti visi misinya keluar, kalau pakai balance scorecard ya balance score-nya keluar, nanti kita tinggal klik kanan, oh ternyata ada satu inisiatif tentang establish corporate center. Ini kita klik kanan, keluar seluruh proses yang berhubungan dengan itu nanti loh. Jadi establish corporate center itu ada melakukan optimasi, mengembangkan aplikasi infrastruktur. Klik kanan nanti keluar seluruh proses yang berhubungan dengan itu. Karena tadi sudah kita sambungin. Dan ini rentetannya kemana-mana. Staff atau pimpinan baru yang ditunjuk, dia nggak perlu gelisah, kepala pusat pengelolaan Banajar di Universitas Terbuka misalkan, dia nggak perlu gelisah ngecek tupoksinya apa, masuk ke EA, klik kanan, keluar seluruh proses yang berhubungan dengan pekerjaannya dia. Ini yang nanti jadi urjab kalau di FIF misalkan kita langsung jadikan dia job desk. Resiko itu ada hierarki ke bawah kayak proses bisnis tadi juga. Nah, begitu resiko itu pencemaran lingkungan terjadi, pimpinan dapat komplain nih dari netizen, ada pencemaran lingkungan. Itu pimpinannya tinggal klik kanan di resiko pencemaran lingkungan, sudah dikontrol dengan apa supaya nggak terjadi, kalau terjadi dampaknya dikurangi dengan cara apa, mitigasi risiko, dan ini siapa yang harus saya panggil? Teknisi pemeliharaan. Dan nggak cuma risk owner-nya, saya klik kanan. Yang berhubungan dengan proses penanganan pencemaran lingkungan itu ada di mana aja, klik kanan, seluruh proses bisnis yang nyantol dengan pencemaran lingkungan ada di sana. Nah, ini gara-gara kita sambungkan multidimensi tadi, jadi akhirnya nyambung kemana-mana. Jadi kalau proses ini ada risiko pencemaran lingkungan, nah pencemaran lingkungan pasti kalau kita klik kanan, dia akan memanggil proses ini, bahwa dia termasuk salah satu yang berhubungan dengan proses tadi gitu. Terus kemudian KPI juga sama, Key Performance Indicator. Jadi kalau suatu saat kita ditanya, penyelesaian WO ini dikejar oleh siapa saja, klik kanan aja, seluruh proses yang ngejar penyelesaian WO bisa kita akses. Nih, sekali lagi, ini saya agak percepat karena ini sudah saya jelaskan berkali-kali, ada di YouTube saya juga ya, nanti bisa dicek gitu ya. ISO 9001 misalkan, itu berhubungan dengan proses apa saja kalau di organisasi kita, klik kanan, ISO 27001, keluar seluruh proses yang berhubungan dengan ISO 27001. Loh, asesor ngeceknya enak, kita mempertahankannya juga gampang, compliance itu kita tata kelola dengan sangat indah. Kita punya data apa saja nih, KLHK punya data apa saja, bisa jelaskan dengan mudah. Data kita ada 5 utama, gitu ya. Logical datanya ada banyak, sampai data-data itu di database tuh surat tagihan pembayaran PNBP itu kalau kita klik kanan nanti keluar ini table apa kalau di aplikasinya. Sampai seperti ini bisa kita set. Terus kemudian matriksnya bisa keluar secara otomatis. Yang tadi sudah kita hubungkan, matriksnya keluar secara otomatis seperti ini. Bisnis proses dengan KPI, bisnis proses dengan aplikasi, bisnis proses dengan risiko, semuanya bisa kita keluarkan. Otomatis keluar setelah kita hubungkan. Kementerian dan lembaga punya services apa saja, itu koneksi ke proses bisnisnya seperti apa, nyambung. Terus kemudian kita punya aplikasi apa saja. Oh, ternyata organisasi kita itu punya aplikasi core sama non-core. Yang core itu ini VIF Apps. VIF Apps itu punya main dealer information. Main dealer information punya submodul. Main dealer information itu fiturnya seperti apa? Loh, use case diagram kita pakai.
Yang view main dealer information itu alurnya seperti apa? Kelihatan terang benderang. UI UX-nya seperti apa? Ini yang kita reverse engineering. Ada 5.000 modul di FIF itu kita reverse engineering. Jadi sekarang dokumentasi tentang aplikasinya tertata semuanya di EA. Fitur itu ngakses table apa? Ya, sampai ke table apa yang diakses. Jadi kalau pengen aplikasi detail, application architecture capabilities-nya detail seperti ini, mau nggak mau, salah satu tools yang paling nyaman mungkin Spark System gitu. Oh, saya nggak perlu sampai detail seperti itu, hanya kotaknya aja. Mungkin Abacus, iServer, Orbus itu masih bisa kita pakai. Aplikasi tadi jalan di atas teknologi apa? Platformnya apa? Database-nya mau pakai apa? Servernya ada di mana saja? Ketika serangan datang, nih Mas Karno ngelola misalkan 5 sistem yang ada di Polri. Serangan datang di PHP 5. Mas Karno nanti tinggal cek kira-kira yang masih PHP 5 itu apa, supaya bisa saya upgrade ke PHP 7. Gitu misalkan ya. Nanti kelihatan di sini. Oh, ini ada serangan. Semua PHP 5 ini ada serangan, ya berarti aplikasi AmDalNet, terus kemudian sistem informasi pinjam pakai, dan seterusnya ini yang harus saya update. Ini tata kelola teknologi. Nah, kita pengen bisa dipakai harian, makanya Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, EA yang kita bangun itu project manajemennya ada di dalam EA-nya. Roadmap-nya itu bukannya roadmap IT, tapi roadmap tentang unit kerjanya. Kita bisa masukkan ke sana. Kalau di kementerian dan lembaga, saya bisa cek PIC-nya masukin nanti di sana, sudah terserap berapa anggarannya, overall dari seluruh kegiatan yang ada di kementerian bisa kelihatan berapa terserap dan seterusnya. Governance setelah itu kayak tadi ya, governance itu ada 3. Kita buat regulasinya, kita terapkan, kita ukur. Kita buat regulasinya tadi sudah saya sebut, sebaiknya omnibus jadi satu aja, nggak perlu ke sana ke sini. Terus kemudian kita terapkan. Oh, setiap unit kerja tadi boleh ngerubah nih, contoh nih. Setiap unit kerja boleh ngerubah proses bisnis. Tapi yang meng-approve nanti yang mengelola proses bisnis gitu kan. Nah, ini nanti prosesnya kita ubah langsung. Unit kerja tadi ngerubah langsung di sini, di EA. Setelah itu dia lapor, kirim pesan. Pesan itu dibaca oleh pengelola proses bisnis. Pengelola proses bisnis melakukan persetujuan. Dia ngajak meeting, oh ini oke, setuju, kita pindahin yang tadinya draft itu masuk ke EA yang utama. Gitu. Terus kemudian kita ukur. Ngukurnya ada 2, efektivitas penerapan sama seberapa matang kita terapkan. Kita sudah punya faktor sama indikatornya, misalkan seberapa efektif meningkatkan kinerja, oh dari 1,6 setelah setahun kemudian jadi 3,32. Tahun lalu di awal-awal kematangan penerapannya masih 2,1, sekarang sudah 3,2 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini EA yang kita bangun, sekali lagi EA-nya bukan tentang EA orang IT, bukan, tapi EA organisasi gitu ya, makanya bukan pendekatan teknologi yang kita kedepankan, pakai platform aja selesai, enggak. Capacity building dari setiap human-nya kita tingkatkan, proses iteratifnya, knowledge transfer-nya kita perkuat, kebutuhannya bukan hanya kebutuhan CTO atau Pusdatin, tapi juga Organta, ngurusi risiko dan seluruh unit kerja, dan dia iteratif, evolusi sesuai definisinya, enggak dibuat selesai, terus bar gitu selesai, enggak. Nah, beberapa kegagalan yang terjadi ketika menerapkan EA, komitmen pimpinannya rendah, pasti EA-nya nggak akan bisa terjadi gitu ya. Sudah kita buatkan drafting, ternyata pimpinannya lambat pengesahan draftnya, ini juga bermasalah. Pengelolanya cepat, yang sudah kita training cepat diganti, atau pindah di rekrut perusahaan lain, bukan developernya, tapi pengelola EA-nya. Nanti ada caranya ya, sudah as-services saja gitu ya, as-services gitu ya, misalkan ya. Terlalu ketatnya kebijakan pembatasan akses, malah dibatasi nggak boleh ngakses ke EA lah, ya itu malah jadi masalah. Itu yang bisa tak sampaikan hari ini, adik-adikku sekalian, Bapak Ibu sekalian, tentang delusi, khayalan EA yang selama ini ada, 5 ini paling tidak, dan itu menghambat ketika kita menerapkan EA di organisasi. Padahal nanti kalau dilihat di YouTube saya tentang penerapan EA case tadi, itu benefitnya beraneka ragam ya. Ada yang berhasil menghemat biaya puluhan miliar setiap tahun gitu ya. Ada yang targetnya lebih dan seterusnya. That's all, mungkin itu yang bisa saya sampaikan diskusi kita hari ini.